kita sudah mengetahui sebagaimana berita ini ada informasi terkait dengan hasil gelar perkara yang nampaknya sekarang masih dalam proses penyelidikan, tapi sebagai Deputi Penindakan KPK Pak Asep Guntur Raharjo belum bisa memberikan informasi lebih jauh mengenai tahapan proses selanjutnya penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya dari dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Tetapi yang menarik justru keberadaan dugaan korupsi, proses kasus dugaan korupsi dalam konteks kontestasi politik. Seperti apa sih Bang anatomi terkait dengan tindakan korupsi kalau dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan politik kekuasaan, Bang Tullah Alton? Ya, Wow, silakan diberikan perspektifnya, Bang. pertama saya harus jelaskan SOP di KPK sebagaimana pengalaman saya 8 tahun di KPK. Sebab saya baca di berita bahwa menurut jubir KPK, penanganan kasus Menteri Pertanian itu karena ada laporan dari masyarakat. Nah, berarti pertanyaan dari siapa yang melapor itu? Apakah warga masyarakat biasa, petani, atau lawan politik? Sebab ini kita menghadapi tahun politik 2024 yang kira-kira Februari, tinggal berapa bulan lagi akan pilihan raya, pemilu, dan pilpres. Sementara kita tahu bahwa Menteri Pertanian ini adalah menteri dari partai Nasdem, yang kita tahu Nasdem mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 yang berada di luar kubu Presiden Jokowi. Dan kita tahu beberapa bulan yang lalu juga kemudian Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Informasi dan Komunikasi, yang itu juga adalah menteri dari partai Nasdem. Sehingga kemudian terlepas dari SOP dan prosedur yang ada di KPK, maka timbul pertanyaan-pertanyaan nakal, asosiasi atau interpretasi bahwa penetapan tersangka atau calon tersangka Syahrul Yassin Limpo ini ada kaitan dengan tahun politik 2024. Sebab apa? Karena jubir KPK mengatakan berdasarkan laporan masyarakat. Nah, biasanya berdasarkan SOP yang ada, maka kalau laporan masyarakat, maka itu masuk dalam bidang Direktorat Pengaduan Masyarakat. Nah, pengaduan masyarakat itu biasa melakukan apa yang disebut dengan pengumpulan bahan keterangan. Pengumpulan bahan keterangan itu biasanya istilah saya itu biasa seperti hantu begitu. Jadi tidak diketahui orangnya siapa, tahu-tahu kemudian mereka datang ke tempat-tempat yang perlu dicurigai, dimintai keterangan, informasi yang orang yang berhubungan dengan orang KPK itu mereka tidak tahu bahwa itu orang KPK atau apa dan seterusnya seperti itu. Nah, ketika mereka sudah dapatkan bahan informasi, bahan keterangan yang kira-kira sudah memenuhi bukti awal bahwa itu ada tindak pidana korupsinya, baru diserahkan kepada Deputi Penindakan, dalam hal ini adalah Direktorat Penyelidikan. Nah, Direktorat Penyelidikan itu sebenarnya melakukan proses penyelidikan juga masih tertutup sebenarnya, masih tertutup. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sekarang terbuka di publik, Berarti ini kan semacam ada satu desain untuk melakukan perang urat syarat atau teror tanda petik, teror, agar supaya kalau kamu geng sana macam-macam, maka kemudian akan habis nanti semua, apakah partai Demokrat, apakah PKS, ataupun partai Nasdem. Kita tahu bahwa soal Kementerian Pertanian itu memang punya masalah sejak dulu, bukan baru sekarang, sejak dulu, waktu masih zaman Soeharto lagi, yaitu persoalan sawah, cetak sawah, karena petani-petani di Indonesia itu terbatas sawahnya. Ada yang cuma satu petak itu kurang lebih 50 kali 20 meter begitu.
ada yang 2 petak, 3 petak. Berbeda dengan Jepang atau di Thailand. Di Jepang itu misalnya satu petani itu minimal 4 hektar dan itu tidak boleh dibagi-bagi. Jadi kalau misalnya bapaknya sudah tua, mau pensiun, maka dia tidak bagi sawah dia yang 4 hektar itu kepada berapa anaknya, tidak. Tapi dia hanya pilih satu orang yang betul-betul mempunyai hobi, betul-betul mau melanjutkan pekerjaan sebagai petani, dan itulah 4 hektar. Nah, kalau kita di Indonesia kan tidak seperti itu. Dengan ada proses industrialisasi, industri masuk ke kampung, masuk ke daerah, maka sawah makin kecil. Sehingga kemudian pemerintah menjanjikan untuk menambah cetak sawah, dan itu kemudian tidak berjalan sampai hari ini. Itu satu faktor yang mengakibatkan masyarakat kecewa. Nah, apakah itu yang kemudian dilakukan oleh Menteri Yassin Limpo atau Menteri Pertanian sebelumnya, itu satu masalah. Yang kedua, misalnya janji pemerintah dalam Menteri Pertanian untuk bawang putih. Sebab kita kan masih impor bawang putih seperti itu. Nah, ternyata itu kemudian juga bawang putih tidak berkembang dengan baik oleh petani dalam negeri. Begitu juga misalnya janji untuk pemberian benih untuk padi dan seterusnya. Dan yang populer itu sampai juga sudah pernah menteri yang ditangkap oleh KPK atau pejabat ditangkap oleh KPK tentang impor daging sapi seperti itu. Nah, jadi kalau memang itu betul merupakan hasil kajian dari Litbang KPK, nah itu mudah, sudah sejak awal-awal, karena sudah ada pernah ditangkap seperti itu, tinggal saja Litbang melakukan pendataan, pengkajian, lantas kemudian mengusulkan kepada Deputi Penindakan, maka diproses. Tapi ini baru pada awal tahun ini, Januari 2023, di mana beberapa bulan yang lalu sebelumnya Nasdem sudah declare Anies sebagai calon presiden 2024. Sementara ini kita lihat bagaimana lobby-lobby di sana sini, misalnya LDP ketemu dengan Surya Paloh di luar negeri, kemudian ketemu lagi dengan di dalam negeri seperti itu. Tapi ternyata kelihatannya bahwa kemudian Surya Paloh ini keluar asli Acehnya, ya, sebagai orang Aceh itu keluar aslinya begitu. Cuma saya mau tunggu kapan dikeluarkan rencong Acehnya untuk menghadapi teror yang dilakukan terhadap dia seperti itu. Nah, kemudian seperti saya pernah katakan beberapa waktu yang lalu, Surya Paloh orang Aceh tidak mengerti bahasa orang Solo. Nah, bahasa orang Solo itu kan juga mengatakan jangan gerusu-gerusu. Jangan gerusu-gerusu dalam bahasa Jawa itu kalau ditafsirkan itu ya jangan calonkan si Anies misalnya begitu. Tapi karena orang Aceh tidak paham tentang bahasa Jawa, simbol-simbol sinyal orang Jawa, maka ya Surya Paloh jalan terus. Nah, kemudian Demokrat, kemudian PKS. Nah, kalau PKS kan sudah biasa mereka seperti itu, artinya mau dilibatkan mau, kalau tidak juga tidak, sudah biasa. Yang jadi persoalan ini kan Demokrat masih ada terobosan yang dilakukan oleh penguasa dengan Muldoko melakukan PK ke Mahkamah Agung. Nah, sekarang itu kan apakah PK Muldoko lolos atau tidak? Pertanyaannya adalah apakah Muldoko sebagai pejabat di istana melakukan itu melanggar SOP atau undang-undang ASN atau tidak? Karena dia pejabat, dia setingkat menteri. Nah, apakah dia melakukan hal itu setingkat menteri diketahui oleh presiden atas atau tidak? Nah, kalau misalnya aneh bin ajaib kalau Muldoko lakukan itu tanpa diketahui oleh Jokowi. Katakan Muldoko tidak izin, tapi kan publikasi media massa, berita TV, apa Jokowi tidak pernah nonton TV? Apa Jokowi tidak pernah baca medsos? Jokowi tidak pernah berarti bahwa itu adalah skenario bahwa Muldoko ajukan itu merebut Demokrat, itu juga diketahui oleh Jokowi atau itu skenario dari Jokowi sendiri. Bahkan belakangan ini kita ketahui bahwa Muldoko pernah mengajak Jenderal Gatot untuk sama-sama melakukan kudeta terhadap Partai Demokrat. Tapi Gatot jenderal yang
berintegritas, bahkan kemudian sikapnya terhadap PKI begitu lantang di kampus UI, yang dengan itu kemudian dipecat oleh Jokowi seperti itu. Jadi dengan begitu maka saya melihat bahwa ini ada kaitannya satu persatu. Misalnya, kok tumben dari tahun 2004 sampai sekarang baru ada pimpinan KPK mengajukan judicial review ke MK untuk mengubah masa jabatan pimpinan KPK 4 tahun menjadi 5 tahun. Yang itu sejak 2004, jujur saja, saya 8 tahun di KPK, orang tidak pernah mempersoalkan berapa lama masa jabatan. Karena orang yang mau masuk KPK itu betul-betul orang yang mau mengabdi. Saya jujur mengatakan buat Mas Lamet bahwa andai kata bukan pengabdian, saya atau pejabat KPK tidak mau ke daerah. Karena saya punya pengalaman pribadi, pernah nombok. Kembalikan uang, nombok. Karena transport itu yang saya pakai melebihi dari kota yang ditetapkan kepada saya, sehingga saya nombok. Karena itu maka orang KPK bukan karena pengabdian tidak mau ke daerah-daerah. Seperti itu. Nah, jadi, kok tumben-tumben sekarang ada yang mempersoalkan masa jabatan 4 tahun menjadi 5 tahun. Nah, di KPK bukan soal lama atau tidak. Keberhasilan KPK itu ditetapkan pada kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun, dicapai atau tidak. Nah, maka kemudian ini dihubungkan dengan apa yang terjadi hari ini. Berarti 1 tahun dimundurkan, maka ada kesempatan lagi sampai 2024 bisa kemudian cawe-cawe lagi satu. Kalau Desember ini selesai masa jabatan pimpinan KPK, kemudian 2024 awal itu pimpinan KPK baru, maka bisa saja pimpinan KPK dari 5 orang itu ada yang kemudian nekat membongkar kasus-kasus yang ada yang melibatkan koalisi partai-partai sekarang, bisa terjadi. Nah, saya mau simpulkan bahwa saya dukung KPK sepenuhnya sepanjang itu menjalankan SOP, menjalankan kode etik, menjalankan undang-undang dalam memberantas korupsi, sehingga siapa saja, apakah Menteri Pertanian, apakah Menteri Pendidikan, apakah Menteri, atau misalnya partai yang melibatkan sekian ratus atau partai yang lain, diproses semua. Nah, sebagai terakhir, kalau memang itu diproses, saya berharap bahwa laporan dari masyarakat yang dilakukan oleh Badrul Ubaidillah tentang anak Jokowi juga harus diproses dong, karena alasannya laporan masyarakat kan. Kenapa jelas sekali anak Jokowi dilaporkan dengan data-data situ tidak diproses, tapi kemudian baru awal 2023 ini laporan tentang Yassin Limpo kemudian diproses dan dipublikasikan, luar biasa. Begitu juga yang sudah lazim kita sudah bicarakan 3 tahun ini, Harun Masiku, kemana rimbanya, kenapa tidak diproses? Seperti itu juga kalau misalnya asal laporan masyarakat. Masa tidak ada masyarakat yang melapor bahwa Harun Masiku ada di mana? Dulu salah seorang yang lari ke Cina sekian bulan, kemudian dia kembali, dan supir taksi, saya ingat betul, saya masih di KPK, supir taksi melaporkan, telepon ke KPK, bahwa itu yang dikejar-kejar itu sekarang ada di rumahnya di Pondok Indah, dan kemudian KPK kejar ke sana, tangkap dia seperti itu. Jadi saya tidak percaya bahwa Harun Masiku tidak ada yang melapor. Nah, seperti itu. Berarti bahwa ini persoalan politik, karena Harun Masiku melibatkan pimpinan partai koalisi, sehingga kemudian tidak diproses, sementara Yassin Limpo, kemudian Plate, dan yang lain-lain, karena berada pada posisi yang sudah bertentangan dengan istana, maka kemudian diproses untuk kemudian intinya adalah menjegal Anies Baswedan tidak mau menjadi capres. Itu saja persoalan sangat sederhana.